wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mengadakan kegiatan konsultasi dengan Ibu Darlis Susanti. Sebelum memulai kegiatan konsultasi parenting, saya ingin bertanya, bagaimana kondisi anak Ibu selama belajar jarak jauh? Susah sekali diajar Ibu, maunya main terus, main ke rumah teman, sehingga PR-nya nggak dikerjain. Jadi saya mau minta solusinya sama Ibu, bagaimana caranya mengajari anak-anak. Baiklah, saya akan menjelaskan kepada Ibu bagaimana cara kita untuk mengajak anak belajar di rumah. Yang pertama, kita sebagai orang tua harus menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Dengan begitu anak akan paham apa yang ia harus lakukan dan apa yang harus mereka perbuat. Dengan adanya perhatian orang tua yang seperti itu, maka anak akan lebih senang di rumah, tidak ingin bermain. Kan anak itu pengennya diajak bicara gitu kan. Kalau kita diam-diam aja di rumah kan berasa cuek-cuek aja gitu. Jadi anak merasa dicuekin sama orang tua, jadi dia mau pergi main aja gitu. Jadi kita harus menjalin komunikasi yang baik dengan anak sehingga anak merasa diperhatikan. Yang kedua itu selalu mendorong dan memberi dukungan kepada anak. Apapun yang dilakukan anak, kita tidak boleh mengatakan jangan. Kita harus mendukungnya sehingga anak itu mau berkreatif dan berinovasi sehingga anak dapat bekerja sesuka hatinya. Yang ketiga, kita sebagai orang tua harus menjelaskan manfaatnya bagi diri kita untuk belajar. Misalkan kita sebagai orang tua menjelaskan, kalau kita rajin belajar, kita akan cerdas, akan mendapatkan juara 1. Emang anak ibu nggak mau dapat juara 1? Kan ibu kan jadi bangga gitu kan. Jadi seperti itu. Yang keempat, orang tua membuat jam disiplin waktu untuk belajar di rumah. Orang tua harus menentukan waktu, kapan anak belajar, kapan anak makan, kapan anak bermain. Jadi orang tua harus mengatur itu. Jadi kita akan menjalankan sesuai jam yang telah kita atur tadi. Misalkan orang tua mengatur jam dari jam 8 sampai jam 9 anak harus belajar. Kalau anak tidak belajar, maka anak tidak boleh pergi bermain setelah itu. Maka orang tua harus disiplin dalam hal demikian. Yang selanjutnya, orang tua harus bisa memberikan teladan atau contoh yang baik kepada anak. Kita harus mencontohkan bagaimana belajar itu dengan baik dan selalu mendampingi anak dalam belajar. Yang selanjutnya, mengajak anak untuk liburan sesekali atau 1 kali seminggu. Kita membawa anak-anak kita berliburan. Berliburan itu nggak harus ke tempat wisata-wisata yang jauh atau tempat wisata-wisata yang bagus gitu kan. Bisa kita lakukan dengan mengajak anak ke ladang atau ke sawah. Dengan demikian anak itu akan melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat. Seperti kita ajak dia ke sawah kan, dia akan melihat belalang, cacing atau lain-lain sebagainya. Yang ketujuh, memberikan hadiah kepada anak. Terakhir ini kita akan memberikan reward kepada anak. Yang mana reward ini kita setelah anak belajar itu kita memberikan pujian. Wah, anak ibu cerdas sekali ya, kayak gitu. Kalau nggak, berikan barang kesukaan anak atau kesayangan anak seperti boneka. Seperti anak ibu kan cewek kan. Jadi kalau anak ibu cewek, jadi dikasih boneka sehingga dia senang dan besoknya dia akan termotivasi untuk belajar. Sehingga karena dalam pemikirannya itu kalau ia belajar dan mampu mendapatkan nilai yang baik, maka dia akan mendapatkan hadiah dari orang tuanya, seperti itu. Demikianlah. Apa ada lagi kendala ibu dalam mendampingi anak dalam belajar?
Setelah saya menjelaskan bagaimana cara mengajak anak belajar di rumah, apakah Ibu sudah paham? Paham, Bu? Uh, kalau begitu, apakah masih ada kendala yang Ibu hadapi dalam pembelajaran saat Ada, Bu. Seperti apa pelajaran yang ideal untuk anak usia dini di rumah ya, Bu? Saya mohon solusinya sama Ibu. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana pembelajaran yang ideal selama di rumah. Pembelajaran anak usia dini yang perlu Ibu ketahui bahwa pembelajaran anak usia ini tidak terpaku kepada buku atau alat tulis sejenisnya. Pembelajaran anak usia dini yaitu apapun kegiatan Ibu selama di rumah, ajak anak untuk berpartisipasi untuk mengikutinya. Sepertinya Ibu melakukan memasak, misalkan Ibu membuat goreng kentang, jadi Ibu harus mengajak anak mencuci kentang, gimana mengupas kentang. Ibu mengajarkan anak, tapi harus mengawasi anak karena Ibu pada saat itu menggunakan pisau atau senjata tajam nanti yang bisa melukai anak. Makanya Ibu harus wanti-wanti untuk mengawasinya anak Ibu karena mengancam keselamatan. Nah, lain lagi halnya Ibu melakukan menyuci baju di kamar mandi. Ajak anak Ibu untuk bermain di kamar mandi, kan anak itu senang bermain busa, bermain air. Jadi mereka tanpa kita sadari dia sudah belajar mengenai hal-hal yang Ibu bikin tadi. Juga perlu Ibu ketahui bahwa perkembangan anak usia dini itu ada 6. Yang pertama, pengembangan moral dan agama. Yang ini menyangkut hubungan kita dengan Sang Maha Kuasa. Misalkan Ibu mengajak anak Ibu untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, berarti anak Ibu telah terstimulasi pengembangan agama dan moralnya. Yang kedua, pengembangan fisik motorik. Nah, yang ini menyangkut pengembangan otot-otot besar dan otot-otot kecil halus anak. Jadi kalau anak-anak Ibu berlari ke sini ke situ, biarkan aja anak Ibu seperti itu kan, karena itu akan mengembangkan fisik motorik anak tersebut. Yang ketiga itu pengembangan kognitif, yang mana pengembangan kognitif ini yaitu pengembangan pola pikir anak atau pengetahuan anak. Nah, jadi peran orang tua di sini, misalkan Ibu tadi kan mengajak anak untuk bersama untuk mencuci, maka Ibu bertanya kepada anak, busanya berwarna apa sih Nak, itu kan. Nah, itu anak akan menjelaskan, akan menjawab. Kalau anak tidak mampu menjelaskan, kita yang akan menjelaskan kepada anak, busa ini rasanya lembut ya Nak, nah, warnanya putih, ini putih namanya. Maka anak akan tersimpan dalam otaknya bahwa busa itu warnanya putih dan berbusa-busa gitu kan. Nah, yang keempat, sosial emosional anak. Yang sosial emosional anak ini bagaimana anak berhubungan dengan orang lain. Mungkin pengembangan ini sangat susah pada saat sekarang ini karena anak jarang memungkinkan untuk berinteraksi dengan orang lain dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Yang kelima, pengembangan bahasa, yaitu bahasa anak ini bisa dikembangkan dengan mendengarkan lagu-lagu Islami atau lagu-lagu anak. Dengan begitu anak akan bertambah kosakata yang dimilikinya sehingga anak dapat berbicara dengan baik dan mengungkapkan perasaannya kepada orang tua. Yang keenam, pengembangan seni. Kalau seni ini bagaimana anak melakukan sesuatu itu penuh seni. Misalkan anak menulis, kalau kan ada tulisannya tuh bagus, ada yang masih coret-coret gitu, itu merupakan telah ada seni di dalam diri anak tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apakah Ibu masih ada kendala atau
masalah dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh pada saat ini? Enggak ada lagi Bu, terima kasih ya Bu atas solusinya. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayang. Nah, sebelum memulai kegiatan konsultasi parenting pada hari ini, saya terlebih dahulu bertanya kepada Ibu, bagaimana kondisi anak Ibu selama belajar di masa pandemi ini? Ya susah untuk memberi pelajaran untuk anak usia dini Bu. Pinginnya dia main terus, dia pingin sekolah tapi orang libur. Susah untuk memberikan pelajarannya, dia sukanya bermain. Bagaimana untuk mengajak anak belajar di rumah, kegiatannya yang kita lakukan sebagai orang tua? Seharusnya orang tua ini bagaimana? Baiklah, saya akan menjabarkan pertanyaan atau kendala yang Ibu hadapi. Yang mana yang Ibu tanyakan kan, bagaimana cara mengajak anak belajar selama di rumah agar anak senang dan mau belajar dengan orang tuanya. Yang pertama itu kita harus memberikan dukungan kepada anak. Apapun yang dilakukan oleh anak selama di rumah, Ibu harus mendukung, nggak boleh mematahkan minatnya, motivasinya, sehingga anak bebas berkarya, berinovasi dan berkreatif. Yang kedua itu Ibu harus selalu berkomunikasi dengan baik dengan anak. Jangan biarkan anak bermain secara cueknya, sesuka hatinya, tapi orang tua harus tetap mengajak anak berbicara, menanyakan lagi main apa nak, seperti itu. Yang ketiga, berikan reward kepada anak. Ketika anak Ibu mampu membuat sesuatu yang kreatif, yang tampaknya baru, anak itu bisa, Ibu memberikan reward kepada anak. Reward itu berupa bisa perkataan baik, wah anak Ibu pandai sekali ya, kayak gitu. Juga bisa diberikan berupa barang kesukaan anak seperti boneka atau mobil-mobilan. Ya maksud Ibu bagaimana dalam permainan apa? Misalnya timbul ide-ide, misalnya main terowongan, bikin terowongan sama teman-temannya. Lalu kita bersikap bagaimana? Itu terowongan, kan bilangnya begitu. Bagaimana maksudnya bagaimana kita sebagai orang tua? Jika anak Ibu bermain terowongan di rumah, berarti itu telah menstimulasi perkembangan fisik motorik anak. Yang mana kan anak itu lewat di terowongan, berlari-lari itu lewat, merangkak ke dalam terowongan agar bisa lewat ke depannya kan. Itu akan mengembangkan atau menstimulasi perkembangan fisik motorik anak. Yang mana fisik motorik anak itu ada dua. Yang pertama fisik motorik kasar, yaitu fisik yang menggunakan otot-otot besar anak seperti merangkak tadi, itu menggunakan fisik motorik kasar anak. Sedangkan untuk fisik motorik halus anak akan berkembang bagaimana jari-jari anak itu untuk merangkak di dalam terowongan yang dibikin anak dengan lidi, kata Ibu tadi kan. Fisik motorik anak Ibu telah berkembang. Setelah beberapa pertanyaan Ibu yang sudah saya jelaskan tadi, apakah Ibu masih ada kendala dalam memberikan pembelajaran kepada anak? Apakah kita sebagai orang tua harus membuat ini, membuat itu, berpatokkan kita mengajak anak, merangkul anak, mengatur permainan untuk anak? Haruskah kita begitu sebagai orang tua, menyediakan permainan yang begini yang begitunya?
Nah, baiklah saya akan memberikan penjelasan kepada Ibu. Sebenarnya kita tidak perlu mengatur permainan anak seperti anak harus bermain ini, anak harus bermain ini gitu. Nggak harus seperti itu. Pembelajaran di rumah pada anak usia dini ini diberikan bagaimana kegiatan-kegiatan di rumah. Anak mengajak anak untuk ikut berpartisipasi. Misalnya ibu sedang menyapu, ibu mengajak anak bagaimana mengajak anak seperti ini menyapu nak. Nah setelah itu kan Kalau kita memasak, nah itu bisa juga kalau lagi memasak bisa juga mengajak anak, misalkan ibu bikin sayur, Ya. kan ada memotong sayur, jadi kalau mengajak anak, tapi didampingi anak karena kan dalam memotong sayur itu kan diperlukan benda tajam. Jadi kalau kita biarkan anak sesukanya memotong itu nanti tahu-tahu membahayakan anak. Jadi kita dalam hal tersebut harus mengawasi anak. Dalam hal memasak tadi, ibu bisa mengajak anak memperlihatkan bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara menyajikan makanan, bagaimana cara melengkapi bahan-bahan untuk apa yang akan dibuat, seperti itu. Apakah ibu masih ada kendala dalam memberikan pembelajaran anak usia dini? berarti kita bisa mengajak anak dalam apapun kegiatan sehari-hari. Iya Bu, seperti itu. Misalnya kalau gotong royong, bersih-bersih rumah, masak, misal kalau kita di kampung nih mencangkul, kalau misalnya ke sawah, Iya Bu. ke ladang kan bisa. Ya, itu dalam hal kegiatan seperti itu anak sudah menstimulasi perkembangannya. Perkembangan anak itu ada 6 aspek Ibu. Yang pertama itu perkembangan nilai agama dan moral. Itu Ibu mengajak anak melakukan sholat, berwudu, dan mengajarkan anak membaca Al-Quran. Itu telah menstimulasi perkembangan nilai moral dan agama anak. Yang kedua itu perkembangan aspek motorik yang seperti yang telah saya jelaskan tadi dalam permainan terowongan, yang mana perkembangan fisik motorik ini yaitu pengembangan otot-otot anak dalam bergerak. Yang ketiga itu pengembangan kognitif, yang mana anak bisa berpikir. Di sini peran orang tua sangat dibutuhkan Bu, yang mana misalkan anak ibu bawa ke sawah untuk mencangkul. Nah di sawah itu kan banyak binatang-binatangnya Bu, ada jangkrik, ada belalang, dan ada cacingnya. Nah dari situ ibu bisa menstimulasi kognitifnya, bertanya itu apa nak, itu kan anak itu akan menjawab kan warnanya apa belalang itu nak, seperti itu, kakinya ada berapa. Disuruh anak itu menghitung. Kalau kan belalang itu kan bisa kita pegang, itu kan bisa dihitung kakinya berapa. Yang keempat itu pengembangan sosial emosional anak. Di sini peran orang tua untuk mengajak anak untuk berinteraksi yang baik selalu, itu membiasakan berinteraksi yang baik agar anak agar anak mampu berbicara baik dengan orang lain nantinya di luar rumah atau berhubungan dengan masyarakat. Yang kelima itu perkembangan kemampuan berbahasa anak. Itu anak harus ibu kembangkan berbicara baik, sehingga perkembangan bahasa anak itu berkembang dan mendengarkan nyanyi-nyanyi islami atau nyanyi-nyanyi anak, sehingga dengan lagu-lagu anak itu anak akan berkembang bahasanya, sehingga bertambah kosakata yang dimiliki anak. Yang keenam itu perkembangan seni.
Ibu, perkembangan seni ini bagaimana cara anak melakukan segala sesuatunya. Misalkan anak bikin bola-bola dari tanah liat. Coba ibu perhatikan seperti apa bulatannya, apakah masih kayak lonjong kayak telur atau bulat seperti bola gitu kan. Jadi itu udah terlihat seni anak itu. Ya, kami udah paham, Bu. Alhamdulillah jika ibu telah paham dengan atas penjelasan saya. Jika ibu ada pertanyaan silakan. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang kami sudah paham atau bagaimana tata cara anak masa akademi di pembelajarannya di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengadakan konsultasi parenting dengan Ibu Vera mengenai kendala belajar jarak jauh selama pandemi COVID-19. Untuk itu saya akan bertanya kepada Ibu Vera bagaimana atau seperti apa kondisi anak Ibu selama belajar jarak jauh. Susah ngajarnya, dia tidak mengerti apa yang saya terangkan pada dia. Terus dia ingin main terus. Terus kalau bagaimana caranya untuk bisa belajar bersama? Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajak anak belajar di rumah agar anak itu senang berada di rumah. Yang pertama, ibu perlu mengatur waktu anak. Misalkan pagi dari jam 8 sampai jam 10 anak harus belajar. Ibu di sini harus menemani anak, harus menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi anak itu. Jadi ibu mengajarkan anak dengan hal yang lembut, jangan cepat emosian. Selanjutnya ibu harus menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Jika kita menjalin komunikasi yang baik dengan anak, maka anak akan lebih nyaman di rumah dan akan lebih menyenangkan bagi anak. Kan anak tidak merasa dicuekkan dan tidak merasa tidak diperhatikan oleh orang tua. Jadi kalau orang tua sering-sering mengajak anak berbicara, berarti anak beranggapan masih ada perhatian orang tua kepadanya itu kan. Jadi yang terakhir, kita harus memberikan reward kepada anak. Misalkan anak kalau sudah selesai mengerjakan tugasnya, bisa kita kasih hadiah berupa bisa jadi makanan atau hadiah, atau bisa dengan pujian. Wah, anak ibu sudah hebat ya, sudah bisa mengerjakan ini itu kan gitu. Sekian dari saya. Apa masih ada dari ibu yang kendalanya dalam belajar jarak jauh ini? Enggak lah. Terima kasih.